Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nalizaya dengan NIM 0304242042 dari kelas TBI1 jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan menjelaskan kepada kalian tentang komunikasi lisan dan tertulis untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Simak videonya. Halo teman-teman, saya Nalizaya akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu komunikasi lisan dan tertulis. Nah, sebelumnya kalian harus tahu nih, apa sih itu komunikasi? Menurut bukunya Dr. Anda Yaya Curi MPD yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tertulis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berakar dari kata komunis yang artinya sama makna mengenai suatu hal. Secara istilah, komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Nah, apa sih itu simbol verbal dan non-verbal? Nanti kita bahas. Jadi, mengajar, berpidato, membaca buku, bahkan menonton televisi itu bisa disebut dengan komunikasi. Singkatnya, segala proses kegiatan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi, ide, serta perasaan itu disebut dengan komunikasi. Oke, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu berdasarkan situasinya. Komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam keadaan resmi. Contohnya ketika rapat, seminar, ataupun ketika presentasi kelas. Yang kedua, komunikasi non-formal. Nah, komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi dalam keadaan tidak resmi. Contohnya ketika dalam keluarga, ketika bersama teman, bahkan ketika di pasar. Yang ketiga itu ada komunikasi semi-formal. Nah, komunikasi semi-formal ini gabungan antara komunikasi formal dan non-formal. Itu gabungan antara keadaan resmi dan tidak resmi. Nah, contohnya itu ketika siswa atau mahasiswa bertanya kepada dosen atau gurunya, ketika berdiskusi dengan rekan kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada komunikasi berdasarkan simbol. Nah, jenis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, inilah yang mau kita bahas. Komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai sarananya. Contohnya ya, kita menulis, membaca, berpidato, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal ini ya tidak menggunakan bahasa sebagai sarananya, ya alternatifnya itu seperti simbol, warna, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dari warna ya. Kita ambil contoh komunikasi nonverbal dengan menggunakan warna. Contohnya itu ketika kita sebagai pengendara, kita melihat lampu lalu lintas berwarna merah. Nah, di situ kita sepakat bahwasanya lampu lalu lintas berwarna merah itu menandakan kita untuk berhenti. Nah, di situ kita telah menerapkan komunikasi nonverbal dengan menggunakan warna. Jadi, komunikasi lisan dan tertulis itu termasuk jenis komunikasi apa sih? Jadi teman-teman, komunikasi lisan dan tertulis itu termasuk dari komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ya mencakup komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah suatu komunikasi verbal yang menggunakan suara sebagai sarananya. Nah, komunikasi ini mencakup berbicara dan menyimak. Sebaliknya, komunikasi tertulis adalah komunikasi verbal yang yaitu menggunakan tulisan sebagai sarananya. Nah, komunikasi ini mencakup membaca dan menulis. Oke, saya akan memaparkan tabel di sini agar kita tuh lebih memahami tentang komunikasi lisan dan tertulis. Di kolom pertama ada ragam komunikasi. Di situ ada lisan dan tertulis. Di kolom kedua ada aktif reseptif. Nah, aktif reseptif ini sifatnya kita menerima. Ya, kita yang menerima informasi, ide atau perasaan. Nah, di situ komunikasi lisan, aktif reseptifnya adalah menyimak. Nah, di situ kita yang menyimak informasi.
Habis itu yang kolom ketiga ada aktif produktif. Nah, aktif produktif ini sifatnya kita yang memberi, yang memberikan informasi dia atau perasaan. Nah, di komunikasi lisan di situ aktif produktifnya adalah kita berbicara. Habis itu yang di kolom kedua ada tertulis ya. Komunikasi tertulis itu aktif reseptifnya adalah membaca. Kita sebagai konsumen ya membaca puisi, berita atau buku. Terus di kolom ketiga ada aktif produktif, itu kita kalau di komunikasi tertulis kita sebagai penulisnya ya, sebagai yang menulis gitu, menulis berita atau informasi. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat menambah wawasan kalian, terutama tentang komunikasi lisan dan tertulis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Naliza Ayah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.